pendataan tanah tol Kediri Tulungagung dipercepat untuk segera memulai pembebasan lahan. Bahkan pemerintah Provinsi Jawa Timur akan ikut terjun langsung ke lapangan untuk melakukan sosialisasi. Assalamualaikum semuanya. Kabar tol Kertosono Kediri memang sudah mendekati pembebasan lahan dan tinggal selangkah lagi. Di samping itu, tol Kediri Tulungagung tidak mau tinggal diam. Pihak pemrakarsa tol Kediri Tulungagung juga berupaya secepatnya menyelesaikan pendataan tanah, supaya pembebasan lahan juga bisa secepatnya dilaksanakan untuk menyusul tol Kertosono Kediri. Dan berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Sebanyak 1088 kepala keluarga mengikuti sosialisasi pembangunan tol Kediri Tulungagung pada 24 Oktober 2022 lalu di Hotel Crow Victoria Tulungagung. Mereka adalah warga yang kemungkinan tanahnya akan dipakai pembangunan tol atau terpengaruh keberadaan tol. Peserta sosialisasi ini terdiri dari 14 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Menurut Ketua Tim Pengadaan Tanah Tol Kediri Tulungagung, Zulfa Wardi, sosialisasi publik ini sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 19 Tahun 2021. Sosialisasi publik ini untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan membangun tol Kediri Tulungagung. Tahapan ini akan diikuti dengan konsultasi publik dengan hasil akhir yang diharapkan tidak ada penolakan pada proyek ini. Jikapun ada penolakan, maka akan dilakukan konsultasi publik ulang. Pihaknya berharap Pemprov dengan kewenangannya akan lekas ada penetapan lokasi pada akhir November 2022 ini. Setelah penelok, maka akan dilakukan inventarisasi dan identifikasi sehingga pembangunan bisa sesuai timeline dari pemerintah pusat. Berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah, anggaran pengadaan tanah ini sebesar 2,7 triliun. Besaran ini untuk 3 wilayah yang dilewati, yaitu Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Tulungagung. Dana ini dari pemrakarsa proyek tol Kediri Tulungagung, yaitu PT Gudang Garam, pengadaan tanah dan pembangunan fisik dari investor. Jumlah warga terdampak kemungkinan akan bertambah selepas konsultasi publik. Untuk saat ini jumlah 1067 KK berdasarkan data perencanaan. Dalam dokumen perencanaan, exit tol di Kecamatan Karangrejo juga ditiadakan. Exit tol ini sempat diprotes Bupati karena mengarah ke pemukiman warga, padahal banyak tanah kosong di sekitar SPBU Karangrejo. Selain itu, Ketua Tim Pengadaan Tanah, Zulfa Wardi, meminta masyarakat menyiapkan alas hak yang dimiliki, seperti sertifikat hak milik maupun petok. Karena yang menghambat biasanya karena alas hak kurang jelas, seperti tanah waris. Dan dihimbau bagi yang memiliki tanah waris, warisannya harus diselesaikan lebih dulu. Seperti adu cepat dengan proyek tol Kediri Kertosono, pemrakarsa proyek tol Kediri Tulungagung kini mulai mendata tanah terdampak pembangunan jalan bebas hambatan tersebut. Tapi sayangnya, hampir 2 minggu melakukan pendataan, data tak kunjung bisa komplit. Camat Mojo Heru Setiawan mengatakan, hingga kemarin data yang terkumpul baru sekitar 90%. Seperti di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, dari 14 desa yang terdampak, datanya juga belum 100%, dikarenakan pemilik lahan terdampak tol banyak yang berdomisili di luar Mojo. Mayoritas lahan terdampak di Kecamatan Mojo adalah lahan pertanian, adapun rumah atau tanah untuk hunian jumlahnya sangat sedikit. Meski belum semua data tanah terdampak tol bisa terkumpul, warga Kecamatan Mojo tidak ada yang keberatan dengan rencana pembangunan tol.
mereka belum mengumpulkan data karena berdomisili di luar kecamatan. Karenanya agar pendataan bisa segera lengkap, pemerintah desa bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memutuskan untuk jemput bola atau didatangi ke rumahnya sehingga proyek bisa selesai sesuai target. Untuk diketahui, data awal yang dikumpulkan dari warga terdampak tol Kediri Tulungagung ada beberapa jenis, mulai fotokopi sertifikat tanah yang terdampak tol, fotokopi pipil pajak, serta fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Semua data tersebut dikumpulkan lewat desa, selanjutnya pihak desa yang akan menyerahkan kepada tim persiapan pembebasan lahan tol Kediri Tulungagung. Setelah tahap tersebut, barulah pembebasan tanah akan bisa dimulai. Terpisah, salah satu warga desa Ngadi, Kecamatan Mojo menyebut selain mayoritas lahan pertanian, ada pula rumah warga yang terdampak tol, terutama di desa Tambi Bendo, desa Ploso, desa Kranding, dan desa Ngadi. Untuk di desa Ngadi, tidak banyak rumah yang terkena tol. Untuk diketahui, setelah sosialisasi ke puluhan desa terdampak, minggu depan rencananya pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan turun langsung ke lokasi. Selain mengecek progres rencana pembebasan lahan, mereka akan turut ikut serta melakukan sosialisasi. Sementara itu, seperti halnya di Kabupaten Kediri, warga terdampak di 7 kelurahan di Kecamatan Mojoroto juga sudah dikumpulkan. Camat Mojoroto Bambang Tri Lasmono menyebut sejauh ini tidak ada warga yang keberatan dengan rencana pembangunan tol Kediri Tulungagung. Yang ada warga bertanya kapan pembebasan lahannya. Bahkan ada yang menawarkan lahannya sekalian meski tidak ikut terkena tol. Seolah kompak dengan kabupaten, menurut Camat Mojoroto data tanah terdampak tol di wilayahnya juga belum lengkap. Penyebabnya juga sama, warga yang belum setor data itu karena mereka tidak bisa mengikuti sosialisasi. Karena mereka, para pemilik lahan, tinggal di luar Kecamatan Mojoroto, dan dipastikan pihaknya akan tetap berupaya mengumpulkan data tanah terdampak tol sampai semua komplit. Ini membuktikan antara Pemkab, kecamatan, dan pemerintah desa, bahkan warga terdampak pun antusias mengenai proyek jalan tol ini. Semua satu suara. Diharapkan warga yang belum mengumpulkan dokumen persyaratan segeralah diselesaikan, terutama yang berdomisili di luar daerah terdampak, sehingga proses pembebasan lahan akan segera bisa dimulai untuk menyusul progres tol Kertosono Kediri. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit banyak ada manfaatnya, dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.